Jumpa lagi di channel Deyoyo. Ekonomi makin hari makin tidak menentu. Kabar tentang dunia di mana Amerika menerapkan tarif impor yang luar biasa, di Indonesia dibahas akan mengalami resesi, akan mengalami guncangan ekonomi dan lain sebagainya. PHK akan terjadi di mana-mana. Ya, lagi-lagi saya tidak mau membahas tentang ekonomi itu karena jelas saya tidak paham untuk ilmu ekonomi. Yang saya mau bahas di video ini adalah terkait kita di kehidupan sehari-hari untuk memenangkan diri dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di tengah berita badai krisis, di tengah berita korupsi yang lagi rame terkait minyak, hakim-hakim ditangkap kejaksaan, terkait berita-berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter-dokter dan masih banyak lainnya. Sudahlah, itu sudah ada yang mengurus. Kita tidak perlu ambil pusing sampai mengurus itu. Kalau sesekali memperhatikan, mendengarkan, dan berbagi cerita di warung kopi untuk membahasnya, ya oke-oke sajalah. Bahan gibah, menenangkan pikiran, ngobrol santai dengan teman-teman, ya is oke lah. Apalagi untuk sepak bola, Indonesia kalah, ya sesekali lah. Tapi di lain itu ada satu hal yang memang wajib kita lakukan. Ada satu hal yang memang kita harus berusaha di titik itu. Hal itu adalah bekerja. Apapun profesinya, apapun yang dilakukan, apapun semuanya, poinnya bekerja. Sederhananya adalah menghasilkan uang untuk memenuhi kehidupan pribadi dan keluarga. Inilah poinnya. Karena di tengah hiruk pikuk Indonesia yang seperti ini, ya seperti itu kehidupan. Tapi sekali lagi, untuk yang sudah berusia dalam pengertian yang sudah tidak sekolah atau pengangguran dan lain sebagainya, baiknya bekerja. Itu hal yang salah satu menjadi solutif untuk kita hari ini. Dengan bekerja jelas posisi kita akan aman karena memang jelas akan mendapat pendapatan, apakah mingguan, apakah harian, apakah bulanan, dan lain sebagainya. Jelas ada yang kita tunggu, ono sing dicagerke, daripada kita nganggur, karena itu akan menambah beban yang luar biasa untuk diri sendiri, apalagi dalam suasana ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya, kerja apa? Lah wong kondisi ini koyok ngene kok. Arep kerja. Banyak gudang-gudang yang tutup, libur, diliburkan karyawannya. Terus kerja apa? Lah, inilah poinnya. Bekerja di sini adalah bekerja yang menghasilkan uang. Apa saja, karena memang hari ini apa saja harus dilakukan untuk tetap mendapatkan uang. Dalam pengertian memenuhi satu utama pangan, terutama yang sudah berkeluarga. Memang sangat berat, memang sangat kondisinya memang seperti ini. Tapi yang pasti bekerja di sini adalah bukan pekerjaan yang kita senangi. Apapun yang ada, banting setir pun ya tidak apa-apa. Yang penting bekerja. Syukur-syukur ketika kita sudah mendapat pekerjaan itu dimulai pelan-pelan, dan setelah agak berjarak waktu kita akan menikmatinya. Sembari menikmati itu, jelas di momen seperti ini
ada satu hal yang menarik untuk bisa dikembangkan. Misalkan monetisasi di beberapa platform media sosial. Seperti YouTube lah, seperti Facebook lah, IG, TikTok, dan banyak lainnya. Bukan hal yang mudah, pasti. Bisa dikerjakan, jelas. Butuh modal semuanya. Kan jar Basuki Mawabio, bahwa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, harus melalui pengorbanan atau mengeluarkan biaya. Jelas bukan pekerjaan yang mudah pastinya. Dan untuk mencari pekerjaan itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Kita harus ya pintar-pintar mencari celah. Tapi yang pasti apapun itu yang ada di depan mata dan bisa kita kerjakan, sesegera mungkin kita ambil action, cepat dimulai. Apapun hasilnya nanti. Sing penting mulai, sing penting ono sing dikerjani, syukur-syukur menghasilkan. Karena poinnya adalah menghasilkan. Di tengah ya hiruk pikuk ekonomi yang luar biasa, banyak motivator-motivator bercerita harus kerja keras, harus kerja cerdas, harus berada di lingkungan yang lebih kaya, lebih pintar supaya kita ikut ke sana. Kalau kamu dapat gaji 5 juta, bekerjalah seperti kamu dapat gaji 10 juta. Maka kebaikan-kebaikan akan kembali kepadamu dan banyak lainnya. Tapi ya sekali lagi, hidup tidak semudah itu. Apalagi untuk kalangan ya menengah dan menengah ke bawah seperti kita. Hidup adalah realita yang harus kita jalani. Ya, bahasa-bahasa motivator itu kan penyemangat. Tidak harus ditelan mentah-mentah dan dipercaya begitu saja. Banyak orang bilang kerja keras. Nah, kurang keras apa kita kerja? Apalagi teman-teman kita bayangkan yang tukang batu, tukang proyek, itu kurang keras apa kerjanya? Dan kita sendiri yang kuliahan seperti ini kurang keras apa kerja kita? Nanti akan sukses? Kan tidak. Kalau memang kerja keras itu akan menjadikan sukses, harusnya orang-orang Indonesia yang banyak di kelas menengah ke bawah sukses semua. Kan tidak. Sama seperti biasanya. Jadi memang harus ada yang dibenarkan, bahwa bekerja tidak harus ngobrol untuk sukses. Bekerja adalah sarana atau kewajiban yang kita lakukan untuk mendapatkan rezeki, sarana mendapatkan rezeki, sarana mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita dari pangan, sandang, dan papan. Itu menurut saya. Jadi bukan sarana untuk sukses. Mungkin iya salah satu jalanan, salah satu sarana untuk sukses. Tapi balik lagi, bahwa sukses itu ya kebetulan. Kebetulan Anda anak orang kaya, Anda pasti banyak kemungkinan untuk suksesnya dibanding Anda bukan anak orang kaya. Nah, berarti tidak ada kemungkinan nih orang miskin jadi sukses. Banyak cerita, beberapa cerita yang menceritakan, oh dari bawah kerja keras jadi sukses. Tapi kalau dihitung berapa banyak lah. Dan itu pun kebetulan, bukan kebetulan dalam arti menafikan usaha dan kerja kerasnya. Tapi yang disebut kebetulan adalah setelah bekerja keras melalui berbagai banyak sarana, melalui banyak jalanan, akhirnya menemukan jalan untuk menjadi sukses. Dan tidak semua orang mampu menemukan jalanan itu, menemukan sarana yang pas untuk menjadi sukses. Tapi obrolan ini bukan untuk sukses.
Yang penting mampu untuk memenuhi sandang, papan, dan pangan. Karena untuk memenuhi itu kita wajib kerja. Intinya kerja, apapun itu kerjanya. Mau jualan, mau buka warung, mau servis HP, mau jadi konten kreator, mau apa saja, atau menjadi karyawan. Ya kalau bahasa kita jadi kuli, kerja borongan, kerja serabutan, apapun itu. Poinnya adalah bekerja. Jelas dengan bekerja, pikiran akan menjadi lebih terbuka. Bertemu banyak orang adalah sumber silaturahmi yang mana mampu menghasilkan rezeki lainnya dan pandangan-pandangan baru. Siapa tahu teman-teman bekerja kita ternyata punya usaha ternak kambing, usaha ternak bebek, ternak ayam, atau punya usaha catering, punya usaha apa yang bisa kita sharing dan bisa kita coba sesuai dengan kemampuan dan passion kita. Ya karena susah, lah ora modal, sama semua tidak punya modal. Ya sekali lagi bahwa Jerbasuki Mawopio, apapun yang kita lakukan yang pasti perlu modal, dan itu adalah wujud dari salah satu pengorbanan. Bahkan ketika bekerja pun sebagai buruh pabrik, pegawai kantoran, pegawai negeri pun CPNS atau apa saja, kita harus modal dari awal. Beli seragam, misalkan tidak dapat seragam dari perusahaan itu, beli sepatu dan lainnya yang menampilkan ya penampilan yang wangun lah untuk dibawa kerja, penampilan yang ganteng, penampilan yang cantik untuk dibawa kerja. Itu perlu modal. Ya Jerbasuki Mawopio itu. Makanya tidak perlulah kita bahas lagi, wah perlu modal ini, perlu modal, iya. Kan sekali lagi yang sesuai dengan kemampuan kita. Memang mudah, ngobrol itu hal yang mudah. Tapi melaksanakan hal yang susah. Betul, selama memang melaksanakannya setengah-setengah. Melaksanakan ya melaksanakan. Bekerja ya bekerja apa aja. Karena yang susah buat kita adalah di mana kondisi kita tidak bekerja, terus ada beberapa tawaran yang menurut kita tidak sesuai. Wah, tak isoy. Wah, tak mampu. Tidak pernah punya niatan untuk mencoba dulu. Barang seminggu, barang sebulan, baru dievaluasi. Oh orang mampu ternyata. Oh iya, ternyata tidak mampu setelah dicoba. Karena dalam tahap mencoba itu kita akan ketemu banyak orang, kita akan ketemu banyak informasi, kita akan menemukan banyak hal-hal yang belum kita temui di mana kita berada di rumah. Maka dari itu layak dan jelas, terutama untuk generasi muda ya yang masih muda-muda, yang belum menikah, yang seneng di rumah, minta sama orang tua untuk beli rokok, harus mulai tergugah, harus mulai semangat untuk bekerja apa saja. Ya kalau di Jepara, ngamplas, angkat junjung, serabutan apa saja, disuruh ini, disuruh itu. Banyak yang ya kayak tukang batu, itu kan kebutuhannya banyak, yang membutuhkan banyak, tapi sumber dayanya sedikit. Itu cocok itu, terutama untuk orang-orang yang punya tenaga luar biasa. Karena memang membutuhkan tenaga ekstra. Capeknya luar biasa. Untuk saya yang punya badan big seperti ini ya sehari semaput, sehari pingsan saya bisa-bisa. Makanya dipilih bekerja tadi yang sesuai kemampuan dan syukur-syukur yang kita senangi. Tapi kan kita belum tahu kalau kita belum mencoba.
Karena tadi alasannya ora ono golek-golek ra entuk, nyari-nyari ndak ketemu, ndak ada lowongan. Ya memang susah. Kan Jer Basuki Mawabeo tadi, usaha. Kita main ke tempat teman yang pun sudah bekerja, kita tanya, kita main kemana. Apalagi di zaman yang sudah terbuka seperti ini, media sosial, internet, memudahkan kita untuk menjangkau banyak informasi dan banyak hal di mana yang mau kita ketahui. Ya memang berat karena memang data informasinya, pekerjaan yang tersedia tidak mencukupi angka pengangguran di seluruh Indonesia ya. Tapi kan bukannya pekerjaan informal itu banyak. Ya hal-hal ya pekerjaan informal. Tidak harus kantoran, tidak harus kuli pabrik, serabutan, maklaran. Banyak kita temui yang asik-asik, termasuk biro jasa, membantu ya perpanjang STNK, membantu mempermudah perizinan, membantu banyak lah, banyak kita temui di sekitar kita. Dan itu perlu kita asah, itu perlu. Sekali lagi bahwa obrolan ini adalah tujuannya, poinnya mengajak semua yang masih di usia produktif untuk bekerja. Tujuannya cuma itu, bekerja apapun itu. Tapi tidak berhenti di bekerja. Setelah mendapatkan pekerjaan, sembari berjalan, harus meluangkan waktu untuk mencari sumber penghasilan yang lainnya. Apakah side job, kerjaan tambahan, atau menjadi wira swasta, atau menjadi konten kreator, atau bermain saham, atau menjadi makelar, dan lain sebagainya. Karena jelas selama bekerja tidak akan cukup untuk membuat kaya katanya. Ini bukan soal kaya ya. Ya tidak cukup lah. Apalagi ngobrol UMR. UMR kecil. Gaji sebulan tidak cukup. Iya. Ketika semua kebutuhan hidup dimasukkan ya tidak cukup. Apalagi seperti Jepara kan. Ada sawah, ada nanti besar, ada rumah, banyak orang punya hajat. Kalau penghasilan itu cuma satu ya memang berat. Makanya bekerja dulu, setelah bekerja baru memikirkan side job, usaha, dan lain sebagainya, Karena dengan bekerja kita akan ketemu dengan banyak orang-orang baru, banyak pemikiran baru, banyak hal-hal yang kita belum ketahui. Dan itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menjadikan pribadi kita untuk berusaha mendapatkan penghasilan baru lainnya. Karena memang beda, kecuali untuk kelas menengah ke atas ya. Beberapa kesempatan saya ketemu ya orang sukses lah. Setiap ketemu saya diceritakan, oh ini ada bisnis baru seperti ini, harus modal 10 juta. Kalau mau lumayan dapatnya 10 juta, kalau 1 juta berat tapi bisa, tapi nanti harus merekrut yang lainnya. Baru mendengar model saja ya sudah ketar-ketir saya. Tidak mungkin lah kita lanjut lah, apalagi modalnya sudah jut gitu. Kalau modal itu hanya 100.000 ya mungkin kita masih ya kita cobalah. Tapi kalau sudah ngobrol 1 juta, 2 juta, sudah 2 digit 10 juta dan seterusnya kan berat untuk karyawan harian seperti kita. Tapi ya sekali lagi di masa seperti ini banyak sekali lah hal-hal yang bisa kerjakan. Salah satunya ya bikin video ini saya upload di YouTube.
Entah monetisasi, entah tidak, yaitu soal nantilah. Tapi berbagi, sharing, menjadi sarana yang ya mudah kita lakukan dengan video ini. Berat ya, karena memang tidak semudah yang diobrolkan. Bekerja, bekerja, bekerja. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang diidam-idamkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.